Perpaduan suara jangkrik dengan suara air gemercik gitu. Atau suara belalang gitu ya. Kalau malam-malam itu kan karena suara ada belalang. Itu kalau dipadukan gitu ya, maka suara alam itu masih tetap yang membuat, yang menciptakan perpaduan itu, dia memiliki hak cipta. Tapi begitu sudah dibuat oleh orang itu, maka hak ciptanya di orang yang menciptakan. Tapi orang ini tidak bisa mengakui bahwa itu adalah hak kami, bukan. Suara alam tetap suara alam. Tapi yang diciptakan ini yang orang lain nggak boleh meniru, nggak boleh untuk memperdagangkan, menyewakan gitu. Karena ini kan ada ciri khas tersendiri. Gimana cara LMKN memonitor itu Pak? Apakah kayak laporan per bulan, apa dia punya listnya tersendiri? Itu yang masih jadi masalah juga. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue yang lagi happening. Lebih tepatnya kita akan mengangkat topik terkait dengan polemik royalti. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentunya aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Pak Besar, Sekretaris Program Studi Business Law BINUS University. Selamat sore Pak Besar. Selamat sore Mbak Farah. Kabar baik Pak? Ya. Kabar baik? Kabar baik. Gimana kabar? Baik juga. Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Oke, sebelum kita ke pembahasannya nih, aku pengen nanya dulu ke Pak Besar, hari ini mengunjungi resto atau kafe gitu nggak Pak? Ya ada beberapa ya. Ada beberapa. Cuma untuk yang resto yang besar-besar barangkali ya sudah agak lama lah. Beberapa bulan saya tidak berkunjung lagi. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil, yang sederhana gitu ya, menengah ke bawah ya. Beberapa kali masih kayak gitu masih. Lagu yang diputar kira-kira apa tuh Pak pas Pak Besar lagi makan? Macam-macam ya? Ada yang lagunya tradisional gitu daerah masing-masing, ada yang hanya instrumentalia, ada yang lagu dari barat gitu ya, kayak gitu. Dan itu sampai bahkan saya beberapa kali misalnya keluar ruangan pun itu masih suara itu masih keluar. Terdengar. Artinya ada sound di luar gitu. Oh, sampai luar, nggak di dalam restonya aja gitu ya Pak. Karena gitu. Cukup menarik nih pembahasan kita hari ini tuh terkait dengan polemik royalti yang musisi ini lagi mungkin resah, dan juga pemilik usaha pun juga resah gitu ya. Gimana nih kejelasan hukumnya? Oke, tapi aku pengen nanya nih Pak. Tadi kan kita ngomongin musik, kita ngomongin status hukum suara alam dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu gimana? Dan ada lagi ya kalau nggak salah status hukumnya itu di PP nomor 56 tahun 2021 ya Pak ya. Itu gimana status hukum dari suara alam? Suara alam itu kayak gemerciknya air, burung gitu ya, lengkingan suara gajah gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu naik ke gunung gitu ya, itu kalau di malam-malam itu seperti suara kereta gitu. Suara seperti suara kereta. Iya. Nah, pada aslinya yaitu bisa dimiliki oleh siapa saja. Bisa dibuat oleh siapa saja, dalam pengertian gini. Suara alam itu bisa nanti di-create oleh orang-orang yang peduli dan ingin untuk membuat itu gitu, menjadi lebih variatif bunyinya gitu. Oke, lebih enak didengar gitu. Betul, ya Pak. perpaduan suara jangkrik dengan suara air gemercik gitu. Atau suara belalang gitu ya. Kalau malam-malam itu kan karena suara ada belalang. Itu kalau dipadukan gitu ya, maka suara alam itu masih tetap yang membuat, yang menciptakan perpaduan itu, dia memiliki hak cipta. Kayak gitu. Iya. Orang lain boleh nggak menggunakan sumber yang sama? Boleh nggak? Boleh. Tapi tentu ada kreativitas lain, ada kebaruan di situ. Jadi ada keasliannya. Nah di situ yang suara alam apapun silahkan. Kayak gitu. Silahkan mau di model apa gitu ya. Gemuruhnya suara banjir gitu ya. Dipadukan dengan angin kayak gitu ya. Dengan suara layang-layang sendarenan gitu ya. Itu kan alam semua. Dan orang bebas saja. Bebas untuk membuat, untuk mengambil itu.
Jadi hak ciptanya nggak apa-apa. Tapi begitu sudah dibuat oleh orang itu, maka hak ciptanya di orang yang menciptakan. Tapi orang ini tidak bisa mengakui bahwa itu adalah hak kami, bukan. Suara alam tetap suara alam. Tapi yang diciptakan ini yang orang lain nggak boleh meniru, nggak boleh untuk memperdagangkan, menyewakan gitu. Karena ini kan ada ciri khas tersendiri, kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau rekaman suara burung ini bisa dikategorikan sebagai fonogram nggak tuh Pak? Bisa ya, bisa. Bisa. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi hukum dan keadilan juga nih Pak, apa bedanya antara memutar lagu yang dia tuh punya hak ciptanya sendiri sama dengan memutar suara alam asli gitu Pak? Itu bedanya gimana? Memutar suara alam asli sepanjang itu kan gini, konsep hak cipta itu adalah manakala itu sudah diwujudkan. Manakala itu sudah diwujudkan, itu baru dilindungi. Saya merekam suara gemerciknya air, kayak gitu ya. Saya rekam, maka begitu jadi saya dilindungi. Tapi kalau saya hanya memfoto kayak gitu ya, kemudian nggak saya rekam, nggak saya nggak saya simpan, nggak dijadikan dokumen, maka itu bukan hak cipta karena nggak ada itu. Ya, karena itu akhirnya kembali ke alam. Kan kayak gitu kan? Loh, saya nggak ada yang saya ciptakan, kan kayak gitu ya? Mana? Kamu menciptakan apa? Kamu hanya melihat air itu, kemudian kamu sorotkan ke layar. Oh, kalau kayak gitu berarti nggak ada hak ciptanya gitu Pak? Kalau yang benar-benar nggak dimasukin perpaduan-paduan lain gitu? Bisa saja selama itu diwujudkan. Kalau itu nggak diwujudkan, ya nggak bisa. Saya saya datang gitu ya ke pegunungan gitu ya, ke air terjun, kan suaranya kan mengasihkan banget gitu ya. Kemudian saya datang ke sana, saya bikin skenario. Nanti dari suara air terjun itu 5 menit kita selingi dengan suara belalang, kita selingi dengan suara monyet gitu ya. Itu hanya itu, tapi tidak ada yang saya lakukan. Maka itu belum dilindungi oleh hak cipta. Tapi manakala kemudian saya ngambil air terjunnya seperti itu, terus kemudian saya kombinasikan dengan suara monyet, kombinasikan dengan suara belalang gitu ya. Nah, kemudian saya jadikan satu video. Video itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Manakala sudah terwujud. Kalau baru ide-ide saja tidak. Tidak. Berarti kalau misalkan hotel nih Pak, dia tuh pakai suara burung hidup gitu. Pakai suara burung hidupnya dari burung hidupnya asli gitu, ada kandangnya dan lain sebagainya. Kicauannya tuh asli dari burung hidup. Tanpa direkam oleh orang lain. Apakah itu kena royalti juga? Tidak. Berarti kalau direkam oleh orang lain terus disiarkan itu baru kena. Misalnya hotel A. Ya. Dia punya burung jalak Bali. Kebetulan saya punya jalak Bali gitu ya. Kemudian di situ digantung dalam kurungan atau kurungan besar gitu ya, aviari gitu ya. Nah, kemudian hotel itu karena burungnya ditaruh di depan lobi gitu ya, suaranya kan bagus banget. Iya. Itu dilindungi apa enggak? Enggak. Oh. Tapi manakala kemudian ada rekaman suara burung jalak itu, kemudian rekamannya itu dijadikan sebagai untuk keseharian nanti disetel oleh hotel tersebut, maka hotel tersebut memiliki hak cipta sebagai pencipta dan sebagai pemegang hak cipta, kayak gitu. Itu kalau burung itu direkam dan kemudian nanti disetel oleh dia sendiri. Lalu gimana kalau orang lain menggunakan itu? Ya nggak boleh, karena itu miliknya hotel. Kayak gitu. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau burung itu di depan lobi terus ada yang merekam? Merekam, kemudian dilihat sampai kemudian hotelnya namanya gitu ya. Terus kemudian bentuk ke depannya lobinya dengan suara burungnya, keluarkan, dijadikan video. Kayak gitu, dijadikan video. Kemudian siapa yang memiliki hak cipta?
Siapa pemegang hak ciptanya? Ini yang jadi masalah. Karena apa? Ini burung jalaknya itu adalah miliknya hotel. Tempatnya di hotel. Orang itu mengambil gambarnya di hotel tanpa persetujuan dari hotel. Kayak gitu. Tapi kalau alam kan nggak bisa diomong. Alam itu kan memang milik Tuhan Sang Pencipta gitu. Tapi kalau burung, walaupun itu milik Tuhan Pencipta, dia ada di dalam wilayah hotel. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil gambar itu, mengambil suara itu kemudian dijual, hotel berhak untuk melarangnya. Kayak gitu. Berhak untuk melarangnya. Sama seperti Mbak Farah misalnya, saya foto. Tapi bukan di tempat publik ya, bukan di tempat umum ya, kayak gitu ya. Kalau di tempat umum sih nggak masalah gitu ya, di jalan raya gitu ya. Itu nggak masalah di foto. Tapi kalau tidak di tempat umum gitu ya, saya ambil gambarnya, kemudian saya jual, nggak boleh. Saya harus izin kepada Mbak Farah. Ya, kayak gitu. Harus izin. Karena itu ada undang-undangnya tentang potret, tentang fotografi. Itu diatur. Kayak gitu. Alam mau ngambil suasana perbukitan yang indah gitu ya. Ada 4 orang, 5 orang di tempat yang hampir bersamaan tempatnya, mau ngambil silakan. Kayak gitu. Tapi manakala sudah jadi hak miliknya, sudah hak ciptanya orang itu, maka orang mengambil foto itu ya nggak boleh. Oke, berarti ini kan agak kompleks ya Pak ya. Jadi gimana nih nentuin siapa pemegang hak atas rekaman suara alam tersebut? Apakah setiap rekaman itu otomatis dilindungi atau gimana? Siapapun yang merekam suara alam, yang menciptakan itu, dia adalah pencipta. Dan kalau belum dialihkan kepada orang lain, maka dia sebagai pemegang hak cipta. Oke, berarti gitu. Hak kita yang punya rekaman itu dilindungi gitu ya Pak? Otomatis. Karena hak cipta itu melindungi kepada pencipta apabila sesuatu itu sudah berwujud. Bukan hanya ide-ide saja, tapi sudah berwujud. Itu perlindungan hak cipta. Kayak misalnya kita sedikit ya geser. Buku. Saya punya ide. Saya mau bikin buku judulnya ABC untuk bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini. Saya ngomong sama teman saya. Kayak gitu, yuk kita bikin buku. Kita bikin 10 bab ABCD. Kayak gitu. Tapi saya nggak ada yang saya lakukan. Tahu-tahu 2 bulan kemudian buku itu muncul. Buku itu muncul di tempat lain. Di Gramedia misalnya, atau di e-book misalnya. Saya langsung baca, loh. Ini kan idenya saya ini. Iya, gitu ide saya. Ini idenya saya. Kenapa kok dia yang membuat? Terus kemudian saya komplain. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu dilarang, nggak bisa. Yang sudah mewujudkan itu yang dia dilindungi. Kayak gitu ya. Sama. Suara burung walaupun kita cerita tentang di Gunung Rinjani, di Bromo gitu ya. Alam ya ini ya, kayak gitu. Atau di mana gitu yang sangat indah gitu ya. Kita hanya cerita tentang itu gitu, maka kita nggak akan dilindungi ciptaannya. Tapi begitu kita di sana, di tempat itu, tempatnya enak, bunganya bagus-bagus, kita bikin, kita video itu sambil kita menarasikan, dilindungi. Berarti gitu ya Pak, cara menentukan hak lindungnya itu seperti itu ya. Manakala video yang kita bikin, kita buat dari alam, kemudian kementerian, sebut saja kementerian ABC gitu ya. Dia perlu untuk melakukan untuk kegiatan. Misalnya untuk promosi sesuatu. Video itu digunakan. Nggak boleh. Miliknya si pembuat. Miliknya si pencipta. Nah, walaupun dia pemerintah harus bayar royalti. Ke si pembuatnya. Kayak gitu. Tapi menurut Pak Besar nih, kan sekarang pembicaraan royalti ini semakin memanas gitu ya dari musisi gitu kan ya Pak ya. Kenapa kayak sekarang tuh gencar banget untuk ngomongin royalti nih Pak? Sebenarnya royalti itu kan bukan hanya sekarang. Dari dulu itu sudah ada. Bahkan di luar negeri itu mungkin sudah 100 tahun yang lalu sudah ada. Seiring dengan munculnya hak cipta, itu ada hak eksklusif.
Hak eksklusif itu adalah ada namanya hak ekonomi di dalamnya. Barang siapa yang menggunakan ciptaan orang lain ya nggak boleh tanpa izin dari pencipta. Nah, boleh nggak kalau misalnya seorang itu mau menggunakan tapi atas izin? Ya boleh. Cuma seizinnya kan macam-macam. Ada yang seizin dengan ya udah gratisan gitu ya. Ada yang seizin dengan dikasih reward gitu ya. Atau yang bayar gitu. Nah, itu kan macam-macam. Nah, membayarnya itu yang kita disebut sebagai royalti. Penggunaan ciptaan orang lain kayak gitu ya, itu dengan royalti. Royalti ini diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 maupun di dalam PP 56 tahun 2021. Dan itu besarannya itu macam-macam. Di hotel beda dengan di karaoke, beda dengan di pesawat, beda dengan di resto gitu juga beda ya Pak. Kafe gitu ya, kayak gitu ya, bukan kafe gua bukan gitu ya, kayak gitu. Itu beda-beda. Hotel beda. Kalau di setelnya itu di di lobi itu tarifnya adalah berdasarkan luasnya per meter persegi. Tapi kalau kemudian di setelnya di kamar-kamar, maka jumlah kamarnya itu yang itu sama dengan karaoke. Tempat-tempat karaoke itu dihitung jumlah kamarnya. Tidak peduli itu dia nyetel hanya 3 kamar atau 10 kamar. Kalau di situ ada 25 kamar, ya 25 kamar. Dikalikan sekian persen, dikalikan tarif. Tapi gimana sih Pak mekanisme pembayaran royaltinya sama terus setelah pembayaran royalti ini di pembagian ke para penciptanya ini tuh mekanismenya gimana sebenarnya Pak? Gini, di dalam undang-undang itu ada namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Kalau di luar negeri yang disebutnya sebagai CMO, Collective Management Organization. Nah, itu LMK itu dibuat oleh pemerintah untuk membantu sebagai badan pembantu dari pemerintah untuk menangani masalah-masalah royalti. Tapi selain LMKN, Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, ada juga LMK yang dia itu siapapun bisa untuk mendaftarkan sebagai LMK. Mbak Farah misalnya, itu bisa saja mendaftarkan untuk jadi LMK, tapi ada syarat-syaratnya, kayak gitu ya. Ada artis nyanyinya, itu harus berapa banyak, pencipta berapa banyak, itu baru bisa disahkan oleh menteri. Nah, ada LMKN. Ini yang punya kewenangan untuk membantu menarik, kemudian mendistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait. Kayak gitu ya. 3 hal yang utama. Yaitu pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait. Hak terkait adalah orang yang menyanyikan lagunya orang lain. Itu hak terkait. Ya. Misalnya artis A yang kemarin kena dijatuhi hukuman 1,5 M, kayak gitu ya. Itu kan dia menyanyikan lagunya orang lain. Kayak gitu ya, menyanyikan lagu orang lain. Karena tidak membayar royalti yang menjadi haknya si pencipta atau pemegang hak cipta, maka kemudian dia dijatuhi. Pembayarannya gimana? Pembayarannya silahkan dari kementerian, dari hukum itu, maksudnya dari undang-undang dan pemerintah itu memberikan kebebasan kepada pengguna lagu itu atau musik itu, nggak apa-apa. Misalnya kamu nanti bayar royaltinya belakangan nggak apa-apa, tapi harus bayar. Itu berarti berdasarkan kesepakatan gitu Pak? Berdasarkan kesepakatan. Kayak gitu, berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kepada aturan yang ada. Aturan yang ada ya itu 56 tahun 2021. Nah, kesepakatannya apa? Boleh saja misalnya kamu menggunakan kamu konser. Konser kan itu ada prosentasenya dikalikan berapa harga tiketnya plus 1% dari yang digratiskan. Misalnya kayak itu. Ada aturannya itu.
kayak gitu. Nah, yang digratiskan bisa 50.000, tapi yang digratiskan 5.000. Kayak gitu. 1% dari yang digratiskan itu nilainya berapa? Nah, itu dikalikan 1% plus dari jumlah angka tiket terjual dikalikan sekian persen. Nah, itu kan sebenarnya kecil banget. Kecil dalam pengertian bagi event organizer ya, atau bagi pengusaha event lah kayak gitu ya, cukup kecil. Tapi bisa menjadi besar manakala ini tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, sehingga akhirnya diajukan ke pengadilan, dijatuhi hukuman lebih besar. Kayak gitu. Iya sih, Pak. Satu, bagi si pencipta atau pemegang hak cipta itu adalah sebuah reward ya. Sebuah pengembalian atas usaha yang dia keluarkan. Bikin lagu seolah kalau kita melihat gampang ya gitu ya, padahal susah gitu, kayak gitu ya. Ada ide di dalam lagu itu Pak ya. Betul, pasti. Kayak itu, ini maksudnya apa gitu. Wajar dong kalau dia kemudian perlu mendapatkan hasil jerih payahnya gitu ya. Maka itu diberikan namanya royalti. LMKN itu dia menarik dari siapapun yang menggunakan secara komersial. Berarti LMKN yang memonitori. Memonitor. Oke, Pak. Dia yang melacak siapa penggunanya. Hotel, karaoke, kafe, diskotik, klub malam gitu. Semua kena. Gimana cara LMKN memonitori itu Pak? Apakah kayak laporan per bulan, apa dia punya listnya tersendiri? Itu yang masih jadi masalah juga, karena LMKN itu atau LMK itu dia kan sumber dayanya masih belum banyak banget, masih minim. Sehingga dalam memonitor siapa yang menggunakan lagunya siapa belum sepenuhnya bisa termonitor dengan baik. Waktu saya merumuskan bersama dengan teman-teman dari DJKI dan para ahli di HKI, itu merumuskan bagaimana hak cipta ini bisa memiliki nilai jual. Ya, itu kami di sana merumuskan itu antara lain adalah kami merekomendasikan untuk dibuat semacam bank, kayak gitu ya. Informasi siapa yang menggunakan lagunya siapa. Jadi itu ada big data, kayak gitu. Tapi akhirnya saya pikir ada masukan dari tempat lain juga dan sarana yang lain. Kenapa waktu itu saya mengusulkan? Karena saya pikir BINUS memiliki sarana IT yang sangat bagus, sehingga nanti bisa dimasukkan ke situ gitu ya. Nah, kalau itu yang ada, maka tinggal sistem itu masukkan ke kemana, atau langsung dipegang oleh LMKN. Sehingga siapa yang menggunakan akan termonitor. Karena kan cukup sulit ya Pak ya. Maksudnya LMKN itu akan memonitori banyaknya hotel, resto, kafe gitu sulit. Ya. Kayak gitu. Nah sekarang makanya kalau di karaoke misalnya kan kayak gitu ya. Ini karaoke sebetulnya ada berapa kamar sih gitu. Terus dia yang menyanyi, yang datang di situ itu menyanyikan lagunya apa saja. Terus kemudian kalau baru sebentar sudah ganti, baru nyetel, baru memulai kayaknya nggak cocok atau dia nggak bisa atau suaranya fals gitu ya, ganti lagi gitu. Apakah itu sudah dihitung sebagai menyanyikan lagunya atau belum? Nah, berapa durasi yang bisa dianggap bahwa itu menggunakan? Itu yang jadi pertanyaan pada saat saya diskusi bareng-bareng dengan LMKN gitu ya. Nah, cukup rumit sih memang, cukup rumit. Tapi setidak-tidaknya adalah bahwa aturannya ya kemarin sudah dihitung. Kalau untuk karaoke misalnya, kayak di Gading misalnya di Alam Sutra gitu ya, ada karaoke yang di situ ada 50 kamar, ya dihitung yang 50 kamar. Kayak gitu, dihitung yang 50 kamar. Awalnya sih nggak jadi masalah gitu ya. Tetapi yang kemudian jadi masalah adalah manakala tidak dalam tanda kutip
belum atau tidak ada transparansi dari LMK kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Mendapatkan uang atau dana dari pengguna itu berapa banyak, terdistribusi berapa banyak. Itu yang sering jadi masalah gitu. Jadi ada yang penyanyi mengatakan, loh saya masa 1 tahun saya hanya dapat 50.000 rupiah gitu ya. Ada yang jadi nggak jelas. Walaupun LMK itu kan ada aturannya ya. Gitu. Dia boleh menggunakan berapa persen dari dana yang terkumpul, yang terkolek untuk dana operasional. Kayak gitu. Dia bisa misalnya menggunakan 20% gitu ya. Kalau pada tahun pertama kalau nggak salah sekitar 30%. Tapi tahun kedua dan seterusnya kalau nggak salah itu 20% saja. Tapi peraturan ini tuh sama nggak sih Pak di negara lain? Apakah negara lain tuh juga mengatur hal yang serupa gitu? Tentang royalti ini, apakah mekanismenya juga sama atau gimana nih Pak? Untuk sementara kayak di Amerika itu sepintas sama, ya hampir sama lah. Model penarikannya juga hampir sama. Cuma di sana memang sudah menggunakan big data ya, jadi praktis di sana tidak ada kesulitan. Dan orang-orangnya juga cukup transparan, berbeda dengan kita, syarat kepentingan gitu ya, kayak gitu. Dan belum apa ya, mungkin royalti minditnya belum gitu ya. Jadi baru sedikit. Barangkali karena sosialisasinya juga. Yang pertama, yang kedua barangkali karena pendapatan antara dia usaha dengan royalti yang harus dibayarkan, barangkali mungkin belum gitu ya. Yang ketiga, bisa jadi karena ini si pengusaha ini masih belum mau membayar. Bisa jadi karena ada juga di Bogor itu ada hotel yang dia begitu didatangi Anda kena sekian kaget. Loh dari mana ini? Kayak gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Bahkan tadi malam atau kemarin pagi ya. Itu sahabat saya tanya, Pak Besar, ini ada masjid yang menyetel murotal kayak gitu ya. Itu kok bukan masjid. Hotel syariah. Ya, dia yang nyetel murotal kayak gitu ya. Itu tahu-tahu kena royalti, ditagih royalti. Nah, kemudian saya jelaskan, ya siapapun yang menggunakan hak milik orang lain, hak cipta orang lain, ya harus membayar royalti. Tapi kan itu kan sumbernya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu siapapun boleh membaca itu, siapapun boleh merekam. Dan di ayat yang sama boleh silakan merekam. Kayak gitu ya. Misalnya Al-Baqarah atau Al-Hadid atau apa gitu silakan. Yasin atau apa. Direkam silakan. Tapi manakala seseorang itu merekam, kemudian ini kok suaranya kok enak banget. Kemudian dia sering nyetel itu untuk di tempat bisnis, ya nggak boleh. Tapi kalau nyetelnya itu bukan tempat bisnis, ya silakan. Kayak gitu. Ada peraturannya gitu lah ya, Pak ya. Karena royalti itu hanya untuk yang penggunaan komersial. Kayak gitu. Seperti itu Sobat Sore, tiba-tiba udah akhir nih Pak. Pokoknya royalti itu penggunaannya yang komersial gitu ya Pak ya. Seru banget hari ini bisa ngobrol kembali bersama Pak Besar ngomongin tentang royalti. Sekali lagi aku ucapin terima kasih Pak telah datang di podcast Senin Sore. Kalau Sobat Sore punya tanggapan boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.